Selamat malam, balik lagi dengan kita di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Dan inovatif banget nih malam ini karena kita kedatangan tamu. Di tengah kita sekarang ada seseorang nih, biasanya kosong ya, tapi sekarang kita rame nih bertiga. Oke, kita persilakan ke abang dulu nih, perkenalkan nama dan sekarang jadi apa sih abang ini? Ya, terima kasih. Selamat malam pemirsa Jurnal TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Mas yang ganteng dan juga Mbak yang cantik, kepada Jurnal TV juga karena telah mengundang kita di acara TikTok. Nah, baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahid Yusuf SH. Saya saat ini adalah menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palangkaraya dan juga Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Palangkaraya atau KNPI. Dan juga Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Provinsi Kalimantan Tengah atau AMPG. Dan juga dipercaya juga sebagai Ketua Barisan Pemuda Bersatu Bapera Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sendiri sebenarnya masih muda. Saat ini berusia 33 tahun, jadi mungkin panggil abang aja ya. Abang. Biar lebih santai, abang. Saya kelahiran Palangkaraya 17 Februari 1988. Cuman kadang tahun kelahiran saya selalu saya kalau di media sosial nih saya sembunyiin karena jujur saja saya dari kecil memang seperti kaku gitulah. Kalau ulang tahun itu orang tahu atau dirayain gitu. Siap. Itu. Biasanya orang pengen dirayain. Apa kebalikannya ya? Iya. Diem aja gitu. Seperti itu. Seperti itu biangnya. Oke, nah kalau kita dengar dari pemirsa ini banyak ketuanya ya. Iya, Ketua dan rata-rata komite, ya kan? pemuda semuanya. Pemuda semuanya. Nah, dan kebetulan beliau ini kan masih di usia 33 tahun ini kan sudah menjabat sebagai wakil ketua DPRD kota ya. Iya. Seperti itu. Alhamdulillah. Wow, keren banget. Anggapannya ini perwakilan ke kaum milenial nih. Nah, ya, benar. ada di kursi DPR. Mantap. Dan mungkin saya bisa menyusul nanti Bang ya. Amin. Mbaknya mau nyusul juga? Boleh. Boleh ya. Amin. Kalau diizinkan ya. Ya, tidak ada tidak mungkin. Nah, yang penting asalkan itu berusaha. Siap. Oke, mungkin pertanyaan ini dari Nonop dulu deh. Ya. Pertanyaannya, ini kan abang termasuk muda dan tadi banyak banget. Aku malah bilang ini bukan suatu jabatan atau gimana. Ini malah prestasi gitu. Benar. Banyak banget cuy. Hampir ketua gitu kan. Ketua. Kok bisa sih Bang emang start mulai berkecimpung. Berkecimpung di dunia politik itu dari kapan sih Bang? Sampai di umur sekarang udah bisa mendapat pencapaian sebanyak ini. Nah, sebenarnya keluarga besar kami adalah keluarga besar orang-orang politik. Oke. Dulu om saya mantan gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Asmawi Agani dan juga Bapak Haji Abdul Razak yang saat ini juga wakil ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, itu om saya. Tapi dulu saya juga sedikit demi sedikit belajar, mempelajari. Politik seperti apa sih? Politik itu seperti ini, seperti ini. Nah, itu saya sambil belajar, saya juga ngerintis lah, jadi pengusaha waktu itu. Saya dari nol itu, benar-benar dari nol kalau saya dulu. Itu dulu saya masih ikut orang, baik itu jadi apa ya saya lakuin. Walaupun dulu saya tahu ya keluarga saya kemudian pejabat, tapi saya pribadi saya bukan tidak ingin bergantung, tapi saya lebih mencoba berjalan sendiri. Keren banget. Berjalan sendiri guys ya. Berjalan sendiri. Banyak lah, pokoknya cobaan hidup apa yang udah kita. Padahal banyak jalan pintas ya nih Bang. Nah, tapi betul. milih jalan sendiri, berjuang sendiri. Nah, betul. Itu yang bikin sekarang jadi pribadi yang kuat. Nah,
kisah pilu di balik senyum yang manis. Luar biasa. Itu quotes-nya Alex tuh bang, yang sering kayak gitu. Oke, kalau kita lihat ini merintis dari nol ini bang ya, sampai ya sekarang sudah menduduk sebagai wakil ketua ya kan di Kota Palangkaraya itu sendiri gitu ya kan. Otomatis kan inilah suatu kebanggaan ya, otomatis keluarga tentunya kan, dan apalagi kan sebagai diri sendiri itu kan pasti bangga, wah saya sudah menjadi wakil gitu ya kan, wakil ketua gitu loh. Tapi di sini kan sebagai wakil milenial lah ya kan, yang duduk sebagai di kursi, ya duduk di kursi lah ya kan, karena saya pernah merasakan duduk di kursi DPRD itu ya kan, empuk sekali kursinya. Iya, jangan sampai tertidur ya Lex. Waktu itu ada pelantikan Pemkri sih sebenarnya. Seperti itu. Nah jadi kira-kira bang, untuk ya mungkin untuk motivasi lah ya kan, berbagilah pada malam hari untuk kaum milenial saat ini yang mungkin ya kan, mungkin ya karena apalah kayak apa namanya? Apa yo? Aduh, saya delay. Loading. Ya maksudnya milenial, anak milenial ini yang supaya ya bolehlah kita bergabung ya nggak pandang umur gitu loh, siapapun yang boleh bergabung seperti itu. Kira-kira gimana sih caranya bang ya merintis, mengajak anak milenial itu supaya berkarir, ya kita bisa kita berkarir di dunia politik seperti itu. Kalau menurut saya untuk kawan-kawan kaum milenial, kita sebagai pemuda-pemudi itu jadilah pemuda-pemudi yang tidak mudah minder, dan bisa menghadapi segala situasi ya yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya saat ini memang ini orang lagi ramai politik, ya kita juga harus bisa berpolitik. Intinya jangan pernah malu untuk mencoba segala sesuatu hal yang baru. Ya saya pun kalau dibilang, ya makanya saya kan kalau di media sosial saya selalu terbuka. Saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang mempunyai akademis atau sekolah yang bagus juga ini, tapi intinya saya mau sebagai pemuda ya saya harus berubah. Nah, walaupun saya punya pengalaman atau masa lalu yang nggak bagus, tapi untuk ke depan sebagai pemuda yang harus menghadapi atau harus menjalani kehidupan sehari-hari, bersaing dengan zaman, ya saya berusaha merubah diri saya juga gitu. Walaupun ya jujur, saya kalau SMA itu udah keluar masuk sekolah, dan SMA pun saya nggak lulus, saya pakai C gitu loh. Tetapi dengan kemauan untuk merubah diri dan motivasi diri itu bahwa saya tidak malu. Saya walaupun nggak lulus, walaupun saya dulu nakal atau apa, tapi saya tetap berubah ya. Selalu berubah, meyakinkan orang bahwa ini saya bukan yang dulu lagi loh. Masa lalu saya itu pelajaran saya. Mungkin seperti itu juga lah pesan saya untuk kawan-kawan milenial, jangan malu, jangan ragu, dan harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang mempunyai semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, itu mungkin. Merinding loh. Terus bang, waktu kan abang bilang tadi waktu SMA keluar masuk gitu kan nakal, dan itu bakal jadi pelajaran untuk sekarang. Waktu itu banyak nggak sih bang yang kayak ngata-ngatain abang, kamu tuh kayak gini, nggak mungkin kamu tuh jadi apa gitu. Nah itu banyak. Pasti sering. Pasti itu sering. Cuman kan kita yang pasti harus punya prinsip dan keyakinan di diri kita sendiri gitu. Orang boleh saja bilang kita, wah kamu ntar gak bakal jadi apa-apa, kamu kan ya tidak masalah. Itu tidak masalah. Itu jadikan motivasi bagi diri kita sendiri gitu. Nah mungkin itulah yang harus harapan saya ya, yang harus ada pada pemuda-pemudi saat ini, mempunyai prinsip hidup seperti itu. Iya, nggak peduli masa lalunya kayak gimana. Iya, benar. Masa lalu emang nggak bisa dirubah, tapi kita masih bisa ngubah masa depan. Masa depan, betul. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Iya, karena itu keren banget Lex. Pembalasan yang terbaik itu adalah ketika kita menjadi sukses. Betul. Nah, jadi kisah pilu di balik senyum yang manis itu tadi bang, itu saya pernah menulis juga. Penulis juga ya? Wah, mantep. Saya sering tulis di blogspot ya kan, artinya sampai saat ini ya mungkin ada beberapa
apa namanya, ada komentar bahkan orang yang dulu gitu kan, karena mereka melihat saya itu yang dulu gitu loh, bukan yang bukan yang sekarang gitu. Jadi ketika lihat tulisan itu ya seolah-olah Kopas ya kan, ya sudahlah ya kan, ya nggak apa-apa, intinya kita berkarya aja. Optimis itu yang penting di dalam diri kita, supaya bagaimana untuk merubah masa lalu yang terpuruk sekali gitu ya, masalah yang buruk sekali. Kok saya kelepotan pada malam hari ini ya, kayaknya kurang kopi. Apa gara-gara dingin? Enggak. Iya. Jadi keluh gitu. Jadi bingung. Jadi belepotan gitu ya, kelepotan. Tadi ya. Bang, awal berkecimpung di dunia politik tuh startnya tuh dari umur berapa sih? Kalau boleh tahu. Saya itu dari umur sekitar 27 sampai 26 tahun umur saya waktu itu. 27. Waktu itu saya memang aslinya keluarga kami ya keluarga partai politik ya. Saya bilang yang di awal tadi itu Partai Golkar. Nah, kebetulan saat itu saya dipercaya oleh ketua Partai Golkar yang dulu dan saat ini, Bapak Haji Muhammad Ruslan AS, mempercayakan saya waktu itu sebagai wakil ketua pemuda dan olahraga. Ya, itu juga otomatis kalau di struktur Partai Golkar itu jadi ketua angkatan muda Partai Golkar. Nah, waktu itu saya dipilih. Nah, disitulah saya sudah mulai masuk di dunia politik. Tapi saat itu saya belum maju. Waktu itu kan ada pemilu legislatif dan sebelum ini saya duduk. Itu saya masih belajar lah. Masih waktu itu saya turun ke daerah. Kebetulan waktu itu AMPG dipercaya jadi anggota dari Bapilu Partai Golkar. Jadi saya belajar banyak di sana. Dari kepala daerah, itu ngeliat bagaimana strategi-strategi mereka menang. Mereka bertarung pada saat pemilihan tersebut. Nah, dari situ saya banyak belajar juga, banyak dapat pengalaman. Pada saat pemilihan legislatif di tahun 2019 kemarin, ya, saya bertekad lah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Kota Palangkaraya khususnya, karena kebetulan saya besar dan lahir di Kota Palangkaraya. Ada rasa keinginan saya untuk kota kelahiran saya dan sebagai penyambung lidah dari masyarakat Kota Palangkaraya. Makanya akhirnya saya terjun. Alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka saat ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk masyarakat Kota Palangkaraya, khususnya masyarakat Pahandut Sebangau yang telah memberikan amanahnya kepada saya. Insya Allah 24 jam saya siap menjadi penyambung aspirasi masyarakat Kota Palangkaraya. Tahu gak sih Lex yang bikin iri itu apa? Ketika kita kayak nggak setuju sama suatu kebijakan gitu kan, kita kayak berdiskusi di forum sosial media nih misalkan, terus kita masih bikin yang namanya angket segala macem buat nyampein ke DPR gitu kan, menyampaikan aspirasi. Tapi kalau Bang ini, ketika udah dapat suara, beliau yang langsung ngomong gitu, nggak usah lewat apa-apa lagi. Dan itu menurut aku keren banget gitu kan. Alhamdulillah nih, saat ini kayak Facebook apa setiap ada yang komen atau ada yang inbox saya selalu balas. Wow. Kalau untuk permasalahan terjadi, dan kalau untuk nomor HP itu pun orang udah tahu. Nomor HP saya itu udah hampir 10 tahun lebih saya nggak pernah ganti. Wow. Berarti nggak ada alasan kayak susah dihubungi, ininya nggak ada gitu ya? Ada. Di Facebook aktif, nomor telepon ada. IG aktif. IG aktif. Siap. Emang anak milenial sosmed semua ada. Oke Bang, kira-kira waktu pertama kali ini kan sudah otomatis kan, tetapi kan saat itu gitu optimisme ya kan, sebagai saya pasti harus lolos ya kan. Tapi ada nggak sebelum itu ada keraguan saat untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat untuk Kalimantan Tengah itu sendiri, khususnya Kota Palangkaraya? Kalau dalam diri saya keraguan itu pasti ada sebagai perhitungan untuk kesiapan kita melakukan sesuatu hal. Tapi pada saat saya melangkah, memantapkan diri untuk melakukan sesuatu hal, saya akan menghilangkan keraguan tersebut.
Nah, kalau kita sudah terjun, ya terjun. Kalau kita sudah berniat seperti itu, ya kita niatkan seperti itu. Oke, harus ada optimisme. Benar-benar Iya, harus percaya diri. harus Kalau percaya diri kitanya sendiri. ragu, gimana orang lain gitu kan? Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Bang, struggle atau permasalahan ketika mencalonkan diri ini apa sih Bang? Kan banyak banget nih calonnya kemarin waktu pemilihan legislatif gitu kan. Masalah paling yang cukup rumit waktu Abang jalanin sebelum pemilihan itu apa sih? Paling waktu. Waktunya. Iya, waktunya kita membagi, kan kita turun ke masyarakat bersosialisasi, mengkampanyekan diri, walaupun ya secara detail sebenarnya sih saya setiap hari juga. Benar. Sebelum saya ingin mencalon, saya selalu bersosialisasi karena saya orangnya ini bertemannya ke sana kemari. Oh emang flying butterfly. Karena saya jalan, Mas. Saya kalau jalan itu pun saya nggak, sampai saat ini pun saya tetap, saya kalau kemana-mana jalan pakai motor, gitu. Nggak pernah pakai mobil kalau acara-acara tertentu. Jadi saya enak, kadang saya mancing, saya berteman dengan kawan-kawan kicau mania. Kebetulan saya seneng Burung, mancing, gitu. Anak-anak bengkel, karena saya kebetulan seneng otomotif juga, balap gitu. Nah itu. Oh ya, asik ini asik. Temannya di mana-mana. Misalnya tanya permasalahan di sini masalahnya apa sih? Udah nggak perlu nyuruh orang lagi, udah langsung datang. Ada masalah apa sih gitu. Terus Asli apa ini lagi ya. nih? Asik, pokoknya asik ya. Udah hobinya mancing gitu kan, ya otomotif ya kan, balapan lagi. Itu Balapan resmi ya Mas ya. Balapan Ya, resmi, bukan ya. balapan Ini liar. namanya apa Lex? Serakah positif. Serakah positif. positif ya, karena Banyak banget komplit disukanya. masalahnya, komplit masalahnya. Sukanya ini anak milenial banget ya. Oke, nah kalau misalnya untungnya kan ini Bang ya, kalau ini kan bicara tentang waktu-waktu pemilihan kemarin ya. Nah, kalau misalkan ini kan saat pandemi kemarin gitu ya kan, saat pandemi tiba-tiba pas berlangsungnya pileg kemarin itu, kalau misalnya secara online kira-kira gimana sih situasinya ya? Saya itu yang Kalau situasinya menurut saya kalau saat pandemi mungkin kemarin pasti ditunda. Pasti ditunda. Karena kan kita mau pencoblosan juga melalui apa? Pasti tetap menghadirkan atau mengumpulkan orang untuk social distancing pasti. Itu. Kayaknya ributnya di sosial media malah Lex. Iya nanti. Kita buka explore, banyak nih caleg-caleg gue siapa nih gitu kan. Untungnya kemarin ini enggak ya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah gitu. Kemarin selama kampanye itu berapa bulan Bang? Kemarin itu hampir 5 bulanan saya sudah bersosialisasi, Masuk berkampanye. cepat itu. Itu. Jadi kita jalan setiap hari. Ya bagi waktunya aja. Biasa saya selesai kerja, ini jadi saya kemarin sempat terbengkalai juga usaha-usaha saya gitu. Tapi ya udah, sekarang kita sudah mulai menata kembali karena saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan atau usaha yang sudah saya rintis dari Wih, nol. berarti masih ini Bang, berjalan beriringan. Masih beriringan. Cuman ya saya tetap lebih fokus ke pekerjaan saya saat ini Iya, sebagai aspirasi masyarakat. Tapi usaha saya juga sudah ada orang-orang saya, adik saya dan kawan-kawan saya libatkan di situ untuk mengelola gitu. Tapi tetap di bawah bimbingan saya. Dan saya pun jujur saja, kalau di perusahaan saya nggak mau nih pakai orang yang memang udah profesional atau udah ahlinya. Saya lebih seneng Yang mau melibatkan kawan-kawan yang memang ini niatnya mau bekerja. Karena disitulah kesempatan. Kalau kita tidak memberikan kesempatan seperti itu, susah rasanya Mas, Mbak, untuk kawan-kawan ini misalnya mereka harus mendaftar ke perusahaan besar yang dimana notabene-nya harus mempunyai syarat dan pengalaman bermacam-macam lah. Itu. Bagaimana mau mendapatkan pengalaman kalau belum pernah bekerja? Nah, Iya, sedangkan yang diminta harus berpengalaman. Kebanyakan seperti itu ya. Ini yang menjadi pertanyaan besar Itu. untuk Berarti Indonesia. kalau Gitu. masuk perusahaan Abang ini sama aja belajarnya digaji. Ya. Soalnya kita masuk, yang penting kita punya niat bekerja terus berkembang gitu ya. Bisa nih. Jadi isi lamarnya nggak usah tulis apa, non skill aja ya. Jangan juga. Paling nggak kita harus kasih tahu apa sih sumbangsi yang bisa kita kasih ke perusahaan gitu. Berarti sekarang SDM-nya udah ini Bang, udah berkembang semua ya. Alhamdulillah, kebetulan saya kan juga usaha saya itu di bidang pertanian.
Oh Wih, gitu. Nah, jadi sarana produksi pertanian itu meliputi pupuk, alat-alat pertanian, obat-obatan pertanian itu. Oh gitu. Wow, luar biasa ini Bang ya.